rasa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku rindu menyembahmu. Kami panggil namamu, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Kami rindukan Engkau Tuhan, seperti rusa rindu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan
segalanya. Kau seperti rasanya hidup kami. kasih yang sempurna. Begitu jiwa kami Engkaulah kasih yang sempurna. Shiararara barasyana rarara haleluya, haleluya. Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu yang menyelamatkan setiap kami ya Tuhan. Dan kami menemukan kasih hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Oh biar sepanjang bulan ini kami rasakan terus kasih-Mu mengalir dalam setiap kehidupan kami. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan Yesus, kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku
setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang memiliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Kami kagum kepadamu, Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Tuhan. Amin, Yesus. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Kau sahabat kami ya Tuhan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kaulah Tuhanku. Yesus, Kaulah segalanya bagiku. Dikala aku dalam kesesatan, di saat aku dalam kebimbangan, ketika aku putus
Kaulah penolongku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Kau hiburkan hatiku, Kau kuatkan jiwaku, Kau beriku kemenangan. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Hanya Kau Yesus, Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Yesus, Kau benteng dalam hidupku. Haleluya, haleluya. Besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Besar dan ajaiblah, besar dan ajaiblah karya-Mu, adil dan benarlah jalan-Mu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia nama-Mu. Kau yang Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Segala bangsa sujud kepadamu. sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. lebih lagi layak. Segala bangsa sujud kepadamu. Kau Allah yang kudus, layak disembah. Layak disembah, layak disembah, layak disembah. Haleluya, haleluya. Hanya Engkau yang layak disembah, dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu. Dalam nama Yesus kami siap terima firman-Mu Tuhan. Berbicaralah melalui bibir berhamba-Mu ya Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara yang saya kasihi. Nah, kita memasuki bulan yang ke April. Di bulan April ini kita akan berbicara tentang dengan tema besar kita, perfect love. Kasih yang sempurna untuk persiapan kita untuk merayakan Jumat Agung, saudara. Nah, pekan ini kita akan berbicara tentang true love. Kasih yang sejati, saudara. Nah, Allah itu kasih. Allah mengasihi dengan true love, kasih yang benar. Bukan sekedar lip service, tapi kasih yang benar. Yaitu kasih yang sempurna. Nah, firman Tuhan dari Injil Yohanes 3 ayat 16 katakan begini. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Sehingga dia telah mengaruniakan anak yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Manusia telah jatuh ke dalam dosa. Akibat dosa, relasi manusia dengan Allah dengan manusia menjadi rusak, terputus. Tidak ada jalan lain bagi manusia bisa bebas dari hukuman atas dosa yang dilakukan. Tidak ada cara yang dibuat oleh manusia untuk mendamaikan dirinya dengan Allah. Jalan satu-satunya hanya bisa melalui Allah itu sendiri. Pertanyaan yang penting yang patut diajukan ialah, bagaimana caranya? Jalan yang harus dilakukan oleh Allah demi terjadinya pendamaian antara dirinya dengan manusia ciptaannya. Dari firman Tuhan dalam Injil Yohanes 3 ayat 16 tadi. Maka kita menemukan beberapa hal penting yang menegaskan bahwa Allah mengasihi dengan true love. Dengan kasih yang sejati adalah kasih Allah begitu besar bagi manusia. Di dalam teks asli tidak ada kata besar. Namun di setiap diskusi tentang Allah, ukurannya itu absolut, utuh. Tentu sebuah keniscayaan pribadi Allah selalu identik dengan sifat-sifatnya, yang salah satu sifat dan karakter Allah ialah agapau. Kasih yang agape, kasih yang tanpa syarat. Begitu besar kasih Allah memiliki beberapa makna. Yang pertama yaitu, begitu besar kasih Allah menunjukkan kepada kondisi yang tidak dapat dibatasi oleh apa dan siapapun. Hal yang kedua, saudara, begitu besar kasih Allah menegaskan bahwa Allah dan kasihnya melampaui keberadaan dosa manusia itu sendiri. Yang ketiga, begitu besar kasih Allah menegaskan bahwa di hati Allah tersedia tempat bagi manusia kendati pun manusia telah melakukan dosa. Itu sebabnya Allah mengasihi kita dengan kasih yang agapau, kasih yang agape, kasih yang sempurna. Yang kedua, saudara, kasih Allah dibuktikan bagi manusia. Kalau Allah cuma bilang kasih kalau tanpa dibuktikan kepada manusia, itu juga gak ada buktinya. Nah, Allah membuktikannya melalui manusia. Ketika Alkitab berbicara tentang dunia, kecuali dunia pradosa dan dunia atau dunia baru, Alkitab mengacu pada kondisi yang sudah menyimpang atau rusak, bahkan bejat. Narasi dan biografi dalam perjanjian lama dan perjanjian baru mengkonfirmasi kondisi tersebut. Tetapi sungguh ajaib. Karena justru kepada dunia yang sangat tidak layak dan rusak ini, itulah kasih Allah dicurahkan. Frase Yesus anak Allah telah menimbulkan syak dan mungkin cibiran bagi banyak orang yang tidak mengerti kebenaran. Hal itu disebabkan oleh kesalahpahaman akan bahasa dan doktrin Alkitab tentang gelar anak Allah. Bagi Yesus dalam konteks Alkitab Yohanes adalah, pertama, dia adalah firman Allah yang hidup. Yang kedua, yang B, saudara, dia menyatakan kealahannya dalam dirinya. Yang ketiga, yang C, menunjukkan pada kesetaraannya dengan Allah. Dan dia itulah Allah itu sendiri. Yang ketiga, kasih Allah berdampak bagi keselamatan manusia. Kalau kasih Allah sudah dibuktikan tapi tanpa berdampak bagi manusia, itu pun tidak ada bukti apa-apa, saudara. Tapi saya mau katakan kepada saudara, kasih Allah berdampak bagi keselamatan umat manusia, termasuk saya dan saudara. Di Yohanes 3 ayat 16 disampaikan, Yesus kepada Nikodemus, seorang pemimpin agama, ahli teolog. Agama tidak mampu mengubah natur dosa manusia. Nanti bisa baca di Galatia 1 ayat 13 dan 14. Apalagi membawanya ke sorga. Hanya dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Seseorang diperdamaikan dengan Allah. Dan pendamaian itu menghasilkan
perubahan watak dan membawa kita ke surga yang mulia. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes 14 ayat 6, saudara. Hidup adalah kontrak untuk mati. Amin, saudara. Setiap kita akan mati. Ketika Alkitab berbicara tentang hidup, hal itu menunjukkan pada adanya hubungan dan persekutuan kita dengan Allah. Sebaliknya, ketika kita berbicara tentang kematian, Alkitab mengacu pada rusaknya hubungan manusia dengan Allah. Nanti saya bisa baca di Kejadian 2 ayat 16 dan 17. Jadi, hidup yang kekal adalah adanya hubungan dan persekutuan antara manusia dengan Allah. Dimulai sejak percaya kepada Yesus sampai ke dalam kekekalan bersama-sama dengan Dia. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku, kata Yesus. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali membawa kamu ke tempatku. Supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Di Yohanes 14 ayat 1-3 saya bisa menemukan ayat ini. Saudara rindu gak? Di mana ada Tuhan Yesus, di situ kita ada. Bahkan untuk sampai selama-lamanya. Saudara, itulah kasih yang sejati. Itulah true love yang Tuhan Yesus sudah berikan buat saya dan saudara. Saudara, saya mendorong setiap kita ngalami itu. Hari ini engkau buka hati, engkau hanya percaya dan mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Maka engkau akan mengalami kasih itu. Mari kita berdoa. Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudara yang kami kasihi dimanapun mereka berada saat ini. Dan biarlah saat ini Tuhan mereka yang buka hati, yang menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan percaya dalam hatinya, Yesuslah Tuhan dan satu-satunya dalam kehidupannya. Mereka akan diselamatkan. Mereka akan diadopsi menjadi anak-anak Allah. Sehingga mereka menjadi milik kepunyaan Allah sendiri. Dan saat ini kau terima kepenuhan Kristus Yesus. Kepenuhan kasih-Nya yang sempurna. Menutupi, membungkus hidupmu dengan kasih-Nya yang sempurna. Kasih yang sempurna melenyapkan segala ketakutan. Dan mulai hari ini kasih Yesus menyertai setiap umat-umatmu. Sertai setiap langkah hidup mereka. Balut hati yang terluka. Jamah hati yang pahit kau pulihkan di dalam nama Yesus. Kasih menyempurnakan hidup kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Kasih Yesus sungguh indah di dalam hidupku ini. Sungguh manis, lebih manis hidup bersama Yesus. Yesus, nama Yesus, pujilah Dia. Kasih-Nya kepada saya sampai selama-lamanya. Oh, kasih-Nya kepada saya
sampai selalu.